Awalnya aku cuma iseng nyari bahan buat konten. Cuma itu. Tapi ketika aku nemu surat ini di tumpukan arsip tua yang gak keurus, ada sesuatu yang beda. Surat ini gak ditulis dengan tinta biasa. Kertasnya pun bau tanah basah. Kayak baru digali. Dari tempat yang gak seharusnya. Aku tahu, harusnya aku buang surat ini. Atau bakar. Tapi entah kenapa, tanganku malah gemetaran waktu bacanya. Kata demi kata kayak langsung masuk ke kepala. Gak lewat mata. Seolah-olah kisah ini ditulis bukan buat dibaca, tapi buat diingat kembali. Dan sekarang aku di sini mau nyeritain ulang semuanya. Bukan buat viral, tapi karena setelah lo denger ini, lo gak akan bisa tidur nyenyak lagi. Halo semuanya. Malam ini bukan cuma cerita horor biasa yang bakal gue bacain. Ini adalah isi dari sebuah surat wayang seharusnya gak pernah ditemukan. Cerita tentang 5 anak muda yang pengen viral, tapi malah main petak umpet di tempat yang salah. Dan sekarang, cuma satu dari mereka yang kembali. Ide gila demi konten. Malam itu, langit Semarang mendung berat. Di sebuah kafe kecil yang jadi langganan nongkrong anak-anak muda, 5 orang sedang berkumpul. Bukan untuk sekadar ngopi, tapi buat rapat mendadak. Rino, otak di balik channel YouTube, Langka Jalep, duduk sambil memainkan tutup botol mineral. Wajahnya serius, tapi matanya memancarkan antusiasme yang agak aneh. Gue nemu ide, katanya, memecah keheningan. Angga yang duduk di sebelahnya mengangkat alis. Ide kayak waktu kita nginep semalam di bekas rumah sakit jiwa itu? Lebih gokil, jawab Rino sambil senyum miring. Petak umpet. Dira tertawa kecil. Apa lucunya main petak umpet? Kayak anak TK. Bukan di sembarang tempat. Rino mencondongkan badan ke tengah meja. Hutan gombel. Suasana langsung sunyi. Bahkan suara musik dari speaker kafe kayak mendadak mengecil. Jerry berhenti ngisep sedotannya. Feby langsung meletakkan ponselnya. Semiwanya tahu gombel bukan tempat biasa. Terlalu banyak cerita, terlalu banyak misteri. Nggak lucu, Rin, kata Feby pelan. Kita tahu tempat itu nggak beres. Justru karena itu, seru Rino. Semangat. Lihat deh, channel-channel luar negeri. Banyak yang bikin petak umpet di hutan berhantu. Jutaan views. Ini kesempatan kita. Bikin konten real petak umpet di hutan paling angker di Semarang. Jerry menggaruk kepala. Kita emang udah sering eksplor tempat seram, tapi ini levelnya beda, bro. Lo tahu sendiri, gombel itu bukan cuma cerita. Udah research, potong Rino cepat. Ada titik masuk aman dari jalur bawah, terus kita bisa pasang kamera thermal, GoPro, dan handheld. Kita main cuma 2 jam, mulai jam 10 malam, selesai maksimal jam ke-12, udah aman. Dira memelototkan mata. Lo bilang aman, tapi lo juga yang waktu itu bilang rumah kuntilanak di Ngalian itu aman. Terus kita kejar-kejaran sama orang kesurupan. Rino tertawa kecil. Santai. Iya, tapi hasilnya viral. Lihat sendiri analitiknya. Engagement naik gila-gilaan. Bahkan yang nonton gak cuma dari Indonesia. Mereka terdiam, saling tatap. Memang benar, video itu jadi titik balik. Subscriber nambah ribuan, tawaran kerja sama mulai berdatangan. Tapi dengan risiko segila itu, entah kali ini worth it atau tidak, gue ikut. Kata Angga tiba-tiba. Tapi kita siapin segala kemungkinan. Alat lengkap, jangan ada yang iseng atau ninggalin satu sama lain. Rino mengangguk cepat. Deal, semua harus bareng. Dan ingat, kalau lo lihat atau dengar sesuatu, jangan langsung panik. Tetap di jalur. Satu persatu akhirnya setuju. Dengan berat hati, tapi rasa penasaran dan ambisi mengalahkan segalanya. Malam berikutnya, mereka mulai persiapan. Peralatan direkap 2 kamera GoPro dengan strap kepala One Camera Night Vision handheld, 1 drone thermal, dan 5 buah senter LED taktis. Baterai cadangan, headset, HT, dan bekal air juga disiapkan. Feby bahkan bawa garam dan bunga melati di tasnya katanya untuk jaga-jaga. Walau sering eksplor, dia paling sensitif. Kadang bisa ngerasain yang gak kelihatan. Hutan gombel terletak di kawasan perbukitan yang menghadap langsung ke kota Semarang. Siang hari tampak biasa, bahkan indah. Tapi begitu malam datang,
Jalan menuju ke sana berubah jadi sunyi dan gelap. Tidak ada lampu jalan, tidak ada sinyal hari eksekusi datang. Mereka janjian kumpul di parkiran sebuah perumahan tua sekitar 2 km dari lokasi masuk. Motor dan mobil diparkir di situ. Dari situ mereka jalan kaki. Waktu menunjukkan jam 21:40 WIB. Ini udah kayak film Blair Witch versi lokal. Celetuk Jerry mencoba mencairkan suasana. Perjalanan menuju titik masuk butuh waktu 15 menit. Pohon-pohon besar menjulang tinggi. Jalan setapak ditandai tali rafia dan batu kecil yang mereka susun sebelumnya siang tadi, biar bisa tahu arah balik. Guys, suara Feby lirih. Tadi pas kita lewat rumah kosong di bawah, gue ngerasa kayak ada yang ngintip dari balik jendela. Padahal itu rumah kosong kan? Mereka semua saling pandang. Rino mencoba tersenyum, walau senyumnya tipis. Jangan sugesti dulu, ya. Baru mulai juga. Begitu sampai di titik yang dianggap cukup aman, mereka mulai setting kamera. Reno jadi koordinator, Dira pegang drone, Angga standby di titik pusat, Jerry dan Feby jadi pemain awal. Siapa yang jaga duluan? Tanya Dira. Feby? Jawab Rino cepat. Apa? Nggak baru juga gue bilang tadi. Potong Rino. Justru, biar dapat feel-nya, lo kan paling sensitif. Jadi kalau ada apa-apa, lo bisa ngerasain lebih dulu. Feby mendengus, tapi akhirnya menurut. Dia pakai kamera GoPro di kepala, senter kecil di dada, dan HT di kantong samping. Hitung sampai 50. Ya, katanya sambil lari masuk ke antara pohon-pohon. Sisanya berpencar, mulai cari tempat persembunyian masing-masing. Senter dimatikan, cuma mengandalkan night vision. Rino, yang sembunyi di balik pohon besar, mulai merasa aneh. Udara malam itu nggak seperti biasanya. Dingin, terlalu dingin. Bahkan angin pun nyaris nggak ada. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Beberapa menit berlalu. Feby? Tanya Angga pelan lewat HT. Udah nyari, nggak ada jawaban. Feb, ulang Dira. Agak panik, sunyi. Cuma suara statis dari HT. Jerry bangkit dari tempat persembunyiannya. Gue cek ya, jangan sendirian, kata Rino cepat. Tapi Jerry udah melangkah pergi. Beberapa detik kemudian, terdengar suara tawa kecil, tertahan, seperti suara anak kecil, atau mungkin Feby. Mereka saling tatap. Itu Feby? Tanya Angga. Tawa itu terdengar lagi, tapi dari arah berlawanan. Kali ini, lebih pelan, lebih menusuk. Mereka semua bangkit. Kita cari bering-bering, kata Rino. Semua bareng, jangan ada yang tinggal. Saat mereka menuju titik Feby sembunyi, yang mereka temukan hanyalah jejak kaki. Kecil, bukan sepatu Feby, tapi telanjang. Kecil, seperti anak-anak, berbelok ke arah yang lebih dalam. Dan di tanah, senter milik Feby menyala, tanpa pemiliknya. Mereka mematung, tak ada yang berani bicara. Dada mereka sesak. Feby! Tak ada jawaban, hanya suara tangisan pelan dari balik gelap. Menembus sunyi yang membeku, kepanikan merambat di tubuh mereka. Begitu jejak kaki kecil dan senter Feby menyentuh matanya. Hutan gombel malam itu bagai lukisan suram tanpa warna. Pepohonan gelap menunduk seolah mengawasi setiap langkah. Rino napas, merasakan detak jantungnya bergejolak tak karuan. Angga mengerjap cepat, mencoba menetralkan ketakutan yang tiba-tiba merayap ke ujung tulang punggungnya. Jerry menggigit bibir, matanya tak lepas menatap jauh ke kegelapan yang seakan menelan cahaya senter kecil di tangannya. Dira menggenggam HT sembari menggumam lantang, Feby, di mana kamu Feb? Mereka tidak berani berpisah. Rino jari telunjuk di depan wajah isyarat untuk berhenti. Dalam hening malam, hanya terdengar gemerisik dedaunan dan napas sendiri yang tertahan. Dia mematikan senter, ingin merasakan suhu udara sekitar dengan lebih peka. Hanya gelap, hanya udara beku, dan suara tangisan pelan di kejauhan. Sekilas terdengar seperti ratapan anak kecil, membuat bulu kuduk meremang. Suara apa itu? Bismillah. Angga, suaranya hampir tenggelam dalam kegelapan. Jaraknya jauh, jawab Rino pelan. Tapi itu bukan tangisan biasa. Seperti ada yang memanggil kita. Dira menepuk lengan Rino, suaranya gemetar. Kita harus cari ke arah itu ya. Mungkin Feby butuh bantuan. Semua saling pandang. Di bawah cahaya remang-remang lampu senter yang dinyalakan kembali, terlihat keputusan berat. Mereka melangkah menyusuri jejak kaki kecil
yang menembus lembah sempit antar pepohonan. Setiap langkah menimbulkan suara seretan dedaunan kering, membuat malam terasa lebih sunyi. Jalan setapak yang tadi mereka tandai tiba-tiba lenyap. Tak terlihat lagi tanda rafia atau batu kecil, hanya tanah lembab, akar-akar menjulur seperti cakar, dan bayangan yang menari-nari di cahaya senter. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah celah batu besar yang membentuk semacam ceruk. Suara tangisan terdengar makin jelas, mengiris keheningan. Udara melam. Dari balik batu, terdengar suara langkah kecil yang terseret, diiringi isakan pelan. Dira maju, memutar senter mengarah ke dalam ceruk. Sorot lampu tembus sejengkal saja, lalu terhalang bayangan besar. Dia menelan ludah. "Tolong, aku di sini." Suara mirip Feby terdengar patah-patah, tapi ada getar aneh di sana. Seperti nada tidak manusiawi, Reno Mendesa lalu merangkak masuk perlahan. Sesekali tangan kanannya memegang batu untuk menjaga keseimbangan di dalam ceruk. Tanah cukup sempit, dinding batu memantulkan gema tangisan yang membuat kepala mereka serasa berputar. Dan di sudut paling gelap, samar-samar terlihat sesosok tubuh kecil yang bergetar. Rambut panjang menghalangi wajah, dan pakaian putihnya kompeng camping, penuh debu dan lumut. "Feby," panggil Dira. Suaranya bergetar tiba-tiba. Sosok itu menoleh, memperlihatkan mata hitam yang dalam, tanpa kilau manusiawi. Bibirnya tersenyum, tipis senyum yang membuat perut mereka mual. "Bantu aku." Suara itu kembali, tapi bukan lagi suara Feby. Lebih dalam, bergema, seakan terdiri dari dua nyanyian terbalik. Satu seperti bisikan anak kecil, satu lagi seperti ratapan wanita dewasa. Jerry mundur beberapa langkah, terperanjat. "Kita harus keluar sekarang juga." Sebelum mereka menyadari, sosok itu merangkak menjauh ke celah sempit di sisi lain. Ia meninggalkan jejak lendir pekat yang berkilau samar, menempel di dinding batu. Tangan Dira gemetar ketika menyentuh jejak itu, dingin, lengket, dan berbau amis, seperti besi berkarat. "Jangan ikuti!" teriak Rino. "Kita bukan superhero, tapi mereka terpaku." Rasa ingin tahu tumbuh menjadi obsesi beku. Suara mengeram lembut terdengar makin mendesak, mengundang mereka menelusuri lebih dalam. Angga menahan dada, mencoba menenangkan diri. "Kita harus bawa pulang video dan buktirin. Kalau enggak, kalian bakal bilang kita ngarang cerita." Rino menutup mata sesaat, lalu berbisik, "Baiklah, tapi kita jaga jarak. Jangan sampai terpisah." Mereka menyalakan lampu senter di tangan, menembus lorong batu yang semakin sempit. Dindingnya lembab, dipenuhi lumut hijau yang licin. Udara pengap, nafas mereka memburu, setiap langkah bergetar. Suara tangisan itu berubah menjadi tawa kasar, memecah malam. Cahaya senter menari di dinding, membentuk bayangan yang seolah mulai bergerak sendiri. Tak ada tanda jejak kaki manusia, hanya bekas lendir yang semakin menebal. Sesekali batang pohon yang tumbang masuk ke dalam lorong, menciptakan rintangan. Dira hampir terjatuh ketika kaki kanannya terpeleset di genangan air keruh. Senter hampir keluar dari genggamannya, tapi dia berhasil menahannya sebelum menabrak batu. Cahaya senter memantul ke atas, menyorot permukaan air. Terlihat bayangan samar dua pasang mata menatap dari kedalaman. Dara menjerit, mundur, tergopoh. "Itu," gumam Jerry. "Hentikan lampu," Rino memerintah. "Kita pakai night vision." Dia melepas senter, menyalakan kamera khusus. Seketika lorong berubah pucat kehijauan. Setiap detail muncul. Tetesan air menetes perlahan. Akar kayu merambat ke sela-sela batu. Dan sosok kecil itu sudah berdiri di belakang mereka. Ia memegang tangan. Tangan itu lemas tanpa kekuatan, menggantung. Wajahnya tertutup rambut, hanya senyum lebar yang terlihat. Sosok itu mengangkat kepala, menatap Rino. Kamera night vision merekam jelas bekas darah di pipi Feby, bercampur lumpur. Dira menjerit lagi dan menutupi wajahnya dengan tangan. "Keluarlah!" Rino berteriak, mencoba menarik Feby, tapi tubuh anak itu melayang 1 senti di atas tanah. Akar-akar kayu bergerak perlahan, merentang di bawahnya, menahan tubuh Feby. Suara tawa berubah menjadi gema bunyi ranting patah, terdengar sangat dekat, seolah pepohonan di sekitar merapal mantra. Suara itu menggerogoti akal sehat. Hutan ikut bersuara, bergemuruh di kepala. Tiba-tiba akar itu melepaskan. Feby terjatuh ke tanah. Tubuhnya terbanting dan lengan kanannya retak. Dira teriak histeris, lari dan memeluk Feby. "Feb, bangun! Aku di sini!" Ia mengguncang-guncangnya,
meneteskan air mata. Feby membuka mata perlahan. Sorot matanya kosong tak mengenali sahabatnya sendiri. Rino menoleh ke belakang. Sosok kecil itu sudah menghilang begitu cepat. Seperti kabut yang terserempet. Hening menyelimuti lorong, hanya suara napas mereka dan detak jantung yang semakin terasa di telinga. Feb, Angga berlutut, menahan tubuh Feby yang terkulai. Kamu baik-baik saja. Feby menatap kosong ke arah dinding. Batu, suara gumamnya lirih. Aku dengar mereka memanggil nama kita. Mereka butuh teman baru. Dira menjerit, melepaskan pelukan. Feby, jangan bicara seperti itu. Rino buru-buru mematikan kamera night vision, mengalihkan suasana menjadi gelap gulita. Kita keluar sekarang, serunya. Mereka berhamburan balik, menuruni lorong sempit. Senter dan kamera lain diaktifkan. Cahaya kembali menari, menciptakan bayangan besar di dinding. Bayangan mereka sendiri seolah ikut menari, terdistorsi seperti ranting pohon yang bergerak sendiri. Perjalanan keluar terasa berpuluh kali lebih panjang. Suara binatang malam tiba-tiba memecah keheningan. Serangga bersuara serak, burung hantu menjerit sayup, dan suara bisikan tak kasat mata memanggil nama mereka satu persatu. Rino, Angga, Dira. Rino menggenggam tangan Feby yang lemah, memimpin langkah. Angga mengecek HT, berharap mendapat sinyal. Tapi layar hanya menampilkan panggilan darurat saja. Jerry menoleh sesekali, matanya menerawang, seakan melihat bayangan anak kecil berlarian di antara pepohonan lembah kecil tempat mereka memarkir kendaraan. Seharusnya hanya berjarak 15 menit dari lorong batu itu. Tapi entah kenapa, setiap kali mereka menapaki jalan setapak, suasana berubah. Tiba-tiba mereka berada di titik yang sama sekali asing. Jalan berbelok sempit, akar pohon yang menerobos permukaan tanah, dan pepohonan yang rapat menutup cahaya bintang. Selangkah demi selangkah, udara semakin pengap. Ujung lorong pepohonan semakin merapat, menciptakan lorong hijau gelap yang menyesakkan. Feby terhuyung hingga Rino harus menopangnya. Kalah! Itu pula, Dira menjerit kecil ketika punggungnya tersentuh akar licin yang berdenyut seperti urat nadi. Ia menoleh, nyaris pingsan mendapati akar-akar itu menahan tubuhnya. Lepaskan, teriaknya, mengguncang-guncang akar. Akar itu melepaskan. Seketika, melempar Dira beberapa langkah mundur hingga tersungkur. Tanah lembab menahan tubuhnya, dan ia menatap ke atas dengan mata berkaca-kaca. Rasa takut dan lelah menumpuk, membuat bibirnya kaku. Reno merandak, membantu Dira bangkit, sementara Angga memanggil Jerry yang tiba-tiba lenyap di belakang. Jerry! Teriaknya penuh cemas. Hening lagi. Hanya suara napas mereka yang terdengar, memburu. Rino menyalakan senter ke belakang. Tak ada siapa-siapa selain pepohonan yang bergoyang tanpa angin. Jerry! Teriaknya lagi. Napasnya memburu. Setelah beberapa detik, terdengar suara langkah jauh, perlahan mendekat. Jerry muncul, wajahnya pucat pasi, mata lebar tanpa berkedip. Dia menggigil kencang. Mulutnya tak mampu mengucap sepatah kata pun. Suasana semakin mencekam. Rino sadar, mereka tak bisa terus-menerus kehilangan teman dan orientasi. Ia mengumpulkan ketegaran dan berbisik tegas. Kita sudah terlalu jauh. Ikuti cahaya senterku. Semua harus berpegangan tangan. Mereka membentuk barisan tunggal, saling menggenggam. Rino di depan, Feby yang lemah di sampingnya, Dira dan Angga di belakang, Jerry di posisi paling ujung. Cahaya senter menembus pekat, menyorot permukaan tanah, akar, dan sesekali jejak kecil di tanah atau mungkin bekas lendir yang membawa mereka bermain tadi. Langkah demi langkah, mereka terus maju. Rintik hujan halus tiba-tiba turun, menambah suasana kelam. Setiap tetes air yang jatuh menimbulkan renyah di daun-daun kering, seolah memberi irama pada tiap detak jantung. Aroma tanah basah, lumut, dan busuk menyatu, membuat perut mual. Tapi ada satu hal yang lebih mengerikan. Suara bisikan yang terus-menerus mengelilingi mereka, bergema di antara pepohonan. Bisikan itu tak pernah berhenti, menyuruh mereka berlalu, memanggil nama, bahkan menertawakan ketakutan mereka. Suara itu seolah hidup, merayap dari satu dahan ke dahan lain, memecah keheningan yang telah mereka harap tenang. Dan tepat saat mereka merasa paling putus asa ketika kegelapan dan suara bisikan seakan menelan seluruh tubuh mereka, akhirnya melihat secercah lampu jauh. Lampu senter yang berkelip-kelip, lebih terang, berbeda kualitas cahayanya. Rino mengendar kebahagiaan samar. Itu, jalan keluar.
Teriaknya menambah semangat. Satu persatu mereka berlari, menuntun Feby yang hampir roboh. Suara hujan menutup bisikan kecil. Hanya teriakan dan napas mereka yang terdengar. Akar-akar pepohonan tak lagi menerobos. Jalan setapak kembali terdeteksi. Tanda rafia, batu penanda yang tadi mereka tinggalkan di babak awal. Rino tak menoleh ke belakang, hanya menuntun tim secepat mungkin menuju cahaya itu. Ketika mereka hampir mencapai parkiran, tiba-tiba senter Jerry mati. "Matikan semua senter," pinta Rino. Suara parau. Mereka mematikan lampu, kegelapan buta menyelimuti. Hening, hanya suara hujan dan napas berat mereka. Rino meraba-raba mencari saklar senter sendiri. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya berlalu. Lalu, dari balik gelap, muncul cahaya merah lembut lampu rem mobil. Berkelip perlahan. Ada dua sosok berdiri dekat kendaraan mereka, punggung membelakangi hutan. Satu memegang senter, satu lagi membuat tanda palang di dada, seperti berdoa. Rino merasakan dada sesak. Mbah Parto dan istrinya yang dulu memperingatkan mereka mendekat tanpa bicara, hanya menatap dahan hutan, seperti memastikan entitas yang mengikuti sudah hilang. Ketika Rino membuka mulut untuk mengucap terima kasih, Mbah Parto menggenggam bahu Rino dan berbisik, "Lain kali, anak muda." Canggin Yuji, kesabaran yang tak kasat mata. Tanpa memandang lagi, mereka membalikan badan dan masuk kembali ke dalam hutan, lenyap seperti siluet di balik pepohonan tebal. Reno, Dera, Angga, Feby, dan Jerry terdiam. Hanya suara hujan yang menemani. Mereka berdiri di parkiran sunyi, tubuh gemetar, pikiran kacau. Hutan Gombel malam itu membukakan satu pintu horor yang tak akan pernah bisa mereka tutup kembali. Malam itu, 5 sejawat itu pulang dengan selamat atau setidaknya kelima tubuh kembali. 10 hari kemudian, satu persatu mulai merasakan efek psikologis. Mimpi buruk yang berulang, bisikan di telinga saat sunyi, bayangan anak kecil yang menatap dari sudut kamar. Semua menandakan hutan tidak akan pernah melepaskan mereka begitu saja. Setelah malam kelam di hutan Gombel, mereka tak pernah benar-benar sama lagi. Sudah 3 hari sejak kejadian itu. Rino duduk sendirian di kamar, memandangi footage dari kamera GoPro milik Feby yang berhasil diselamatkan. Tangan kirinya memegang cangkir, kopi dingin. Tangan kanan menggulir maju mundur, rekaman pada layar laptop. Berkali-kali ia menahan napas. Ekspresi wajahnya berubah-ubah tegang, bingung, lalu cemas. Tiba-tiba, di menit ke-37, sesuatu muncul. Bayangan, sekilas, tapi cukup jelas untuk membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Seseorang berdiri di belakang Feby, bukan salah satu dari mereka. Tubuhnya tinggi, kurus, rambut panjang menjuntai, mengenakan baju lusuh seperti zaman dulu. Tapi yang paling menyeramkan adalah ia tidak bergerak, hanya berdiri, diam. Dan ketika Feby menoleh ke belakang, bayangan itu tidak terlihat di kamera, seolah hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang. Milik penonton, Rino menutup laptop buru-buru, menahan napas panjang. Hatinya berkata satu hal, ini belum selesai. Sementara itu, Dira sudah 3 hari tak keluar kamar. Orang tuanya mengira dia sedang stres karena proyek kampus yang belum kelar. Tapi sebenarnya, Dira sedang dihantui oleh satu suara yang terus muncul. Di telinganya, setiap malam, suara anak kecil. "Main lagi yuk, sekarang giliran kamu yang cari." Awalnya suara itu hanya terdengar sesekali, tapi makin hari makin sering. Bahkan ketika dia terjaga, kadang muncul dari bawah kolong ranjang, kadang dari dalam lemari, dan kadang dari belakang kepalanya sendiri, seolah anak itu berdiri sangat dekat. Dira mencoba mengabaikan, tapi malam itu semuanya meledak. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun. Suasana kamar hening, gelap. Ia merasa kakinya dingin. Saat ia menoleh ke ujung ranjang, tubuhnya langsung membeku. Ada seorang anak kecil duduk di sana. Wajahnya tidak kelihatan karena tertunduk. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah. Ia mengenakan baju tidur warna kuning kusam. Dengan satu tangan memeluk boneka rusak yang sangat familiar, boneka milik Dira waktu kecil. "Main yak," bisik anak itu tanpa mengangkat kepala. Dira tidak bisa menjerit. Tubuhnya kaku seolah ditahan oleh sesuatu. Matanya terbuka, mulutnya gemetar, tapi tidak bisa bergerak sedikit pun. Hanya jantungnya yang berdetak liar
seperti injin, meloncat keluar dari dada. Anak itu perlahan menengok, tapi wajahnya tidak ada, kosong, rata, hanya kulit pucat tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Tiba-tiba lampu kamar menyala. Dira terduduk. Ibunya membuka pintu, menatap heran. "Kamu mimpi?" "Birek Rah, suara kamu tadi kayak orang tersedak." Dira menatap sekeliling. Tidak ada anak kecil, tidak ada boneka, tapi rasa dingin itu masih tertinggal di udara, seperti sisa-sisa sesuatu yang tak mau benar-benar pergi. Di sisi lain kota, Angga juga mengalami hal aneh, tapi bukan dalam bentuk penampakan. Lebih halus, lebih menyelinap. Ia mulai bermimpi. Mimpinya selalu sama. Ia berlari di tengah hutan gelap, nafasnya habis, kakinya berat. Ia merasa dikejar sesuatu, tapi setiap kali menoleh, tidak ada siapa-siapa. Lalu, suara tawa anak kecil mulai terdengar di sekelilingnya. Dalam mimpi itu, ia selalu sampai di sebuah pohon besar. Di bawah pohon, ada lubang seperti sumur. Dan dari dalam lubang, ada tangan kecil yang menggapai-gapai keluar. Tangan itu menggenggam seolah meminta tolong. Tapi ketika Angga mendekat, tangan itu berubah menjadi tangan keriput dengan kuku panjang dan hitam pekat menariknya masuk. Dan Angga selalu terbangun saat tubuhnya sudah setengah ditelan lubang itu. Namun yang paling mengerikan adalah, suatu malam ia menemukan tanah di sepatunya penuh lumpur, dan bau tanah basah memenuhi kamar. Rino mencoba menyatukan semua yang terjadi. Ia hubungi satu persatu temannya, tapi Jerry tidak membalas pesan. Bahkan, status terakhirnya di grup WA berhenti. Sejak malam mereka pulang dari hutan, ia memutuskan untuk menemuinya langsung. Rumah Jerry tidak terlalu jauh dari rumah Rino. Ia tiba sekitar pukul 5 sore. Ibunya yang membuka pintu. "Mas Rino ya, mau ketemu Jerry?" "Iya Bu, udah beberapa hari dia nggak aktif. Saya khawatir." Wajah sang ibu langsung berubah tegang. Ia membuka pintu lebih lebar. "Masuk dulu." "Ya, sebenarnya kami juga bingung Jerry." "Dia berubah Mas." Rino masuk. Di dalam rumah, suasana sunyi. Tidak ada suara TV, tidak ada musik, hanya suara detik jam dinding yang pelan, namun terdengar jelas. Jerry ada di kamar. Rino masuk perlahan. Jerry duduk di pojok ruangan. Tatapannya kosong. Mulutnya terus komat kamit. Di lantai ada gambar lingkaran aneh yang digambar dengan spidol hitam. Bro." Rino memanggil pelan. Jerry menoleh, tapi matanya kosong. Tidak seperti Jerry yang ia kenal. Suaranya pelan, nyaris tidak terdengar. "Kita nggak pernah keluar dari hutan itu, Rin." Rino terpaku. "Maksud lo apa?" Jerry tersenyum kecil, miring. "Ini semua ilusi. Yang pulang itu cuma tubuh. Jiwa kita masih di sana, main petak umpet dengan mereka." Dan setelah itu, Jerry pingsan. Tubuhnya jatuh ke lantai. Ibu Jerry berteriak memanggil dokter. Rino berdiri di sana. Gemetar, ia mulai menyadari sesuatu. Mereka bukan cuma bermain-main di tempat terlarang. Mereka telah membuka sesuatu yang tak ingin ditutup kembali. Malam harinya, Rino duduk sendiri di kamarnya, laptop di depan mata. Ia membuka kembali video dari kamera drone yang mereka terbangkan malam itu. Awalnya hanya pemandangan gelap dan peta termal. Tapi pada menit ke-52, ada sesuatu yang muncul. Satu titik panas bergerak sangat cepat di antara pohon-pohon. Jauh lebih cepat dari manusia normal. Titik itu berputar mengelilingi mereka. Dan tiba titik itu membelah jadi 5. Masing-masing mengikuti satu dari mereka. Dan yang paling menyeramkan, sampai akhir video, hanya 4 titik yang keluar dari hutan. 1 masih tertinggal. Rino menyandarkan tubuhnya. Napasnya memburu. Tangannya gemetar saat menutup laptop. Ia menatap cermin. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia melihat sesuatu berdiri di belakangnya. Bayangan kecil dengan mata merah menyala. Di balik nama Wewe Gombel, pagi itu Semarang diliputi kabut tipis. Matahari enggan muncul sempurna, seolah langit pun enggan melihat apa yang akan terjadi hari itu. Rino duduk di halte kecil dekat stasiun Tawang, menatap kosong jalanan yang mulai ramai. Sudah seminggu sejak malam itu di hutan Gombel. Dan Jerry menghilang, bukan secara fisik, tapi mentalnya hancur. Setelah kejadian pingsan di kamarnya, dia dibawa ke rumah sakit jiwa oleh orang tuanya.
Dokter bilang gangguan psikotik akut, tapi Reno tahu ini lebih dari sekadar gangguan mental. Jerry melihat sesuatu, sama seperti dirinya, tapi Reno ingin tahu lebih. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Setiap malam, ia merasakan hawa dingin di dalam kamarnya. Setiap pagi, ada jejak kaki kecil di lantai berlumpur menuju tempat tidurnya. Ia yakin sesuatu dari hutan itu ikut pulang, atau lebih buruk, mereka belum pernah benar-benar pulang. Satu-satunya cara untuk melawan rasa takutnya adalah menghadapi asal-usulnya. Reno memutuskan mencari tahu siapa sebenarnya Wewe Gombel. Makhluk yang disebut-sebut sering mengambil anak-anak dan menghantui kawasan itu. Ia mulai dari tempat yang tak masuk akal, perpustakaan daerah. Bangunan tua itu hanya ada 2 pengunjung lain dan seorang pustakawan tua yang berkacamata tebal. Reno menyapa dan bertanya, "Pak, saya cari arsip soal urban legend, khususnya tentang Wewe Gombel." Pustakawan itu menatap tajam. "Kenapa kamu tertarik hal begituan, Nak?" Reno ragu, tapi akhirnya ia menjawab, Teman saya kena gangguan setelah eksplor ke sana. Saya cuma pengen ngerti." Pustakawan itu tak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan menuju rak tua di sudut belakang ruangan. Tangannya gemetar saat menarik sebuah map tipis dengan label Kusam, kasus hilang di lereng Gombel tahun 1973 sampai 1998. Kebanyakan orang cuma tahu dari cerita rakyat, tapi ini kejadian nyata, katanya, menyerahkan map itu. Reno membuka lembar demi lembar, berita koran tua, laporan polisi, hingga catatan masyarakat lokal. Banyak anak-anak yang hilang secara misterius, terutama antara tahun 70-an hingga 90-an. Semua punya pola yang sama, hilang malam hari. Terakhir terlihat di sekitar hutan Gombel. Tak ada jejak sama sekali. Bahkan anjing pelacak tak bisa menemukan arah mereka. Tapi ada satu catatan yang membuat darah Reno membeku. Kesaksian dari seorang anak yang kembali setelah hilang selama 6 hari. Ia membaca perlahan. Anak itu bernama Yuni, perempuan 9 tahun. Ditemukan warga di pinggir hutan dalam kondisi linglung, tubuh bersih, tapi tak bisa bicara selama sebulan. Setelah sembuh, ia mengatakan sesuatu yang aneh. "Aku tidak hilang. Aku diajak main sama ibu tinggi rambut panjang. Dia baik. Dia bilang, aku boleh tinggal selama aku nggak menangis. Di rumahnya ada banyak anak, tapi mereka semua diem. Mereka nggak mau keluar karena takut matahari." Dan kalimat terakhir, "Dia bukan jahat, dia cuma sendirian. Dia ambil anak-anak supaya ada yang main sama dia." Reno menutup map itu pelan. Tangannya gemetar. Di antara semua cerita seram tentang Wewe Gombel, tak ada yang menyebut sisi ini. Semua menganggapnya sebagai penculik roh, makhluk jahat, atau hantu pengganggu. Tapi dari kesaksian Yuni, makhluk itu seperti ibu yang kesepian, tapi tetap saja itu tak membuatnya kurang berbahaya. Reno buru-buru memotret semua dokumen yang penting. Ia tak ingin tinggal lama. Pustakawan itu hanya menatapnya dari balik rak, lalu berkata sebelum Reno pergi, "Hati-hati, Nak. Makhluk yang kesepian itu kadang tak sadar bahwa mereka sedang menyakiti." Malam harinya, ia menghubungi Dira dan Angga untuk bertemu di rumah kontrakannya. Feby masih dalam kondisi lemah, tak bisa banyak bicara, dan memilih tinggal bersama kakaknya di luar kota. Jerry masih dirawat, jadi tinggal mereka bertiga yang tersisa. "Gue nemu sesuatu," kata Reno saat mereka berkumpul. "Kalian tahu nama Wewe Gombel itu sebenarnya bukan cuma cerita kosong. Ada puluhan laporan anak hilang, dan ada satu yang kembali. Dia cerita, makhluk itu bukan cuma hantu, tapi entitas. Dira menyipitkan mata. "Maksud lo kayak bukan arwah?" Reno mengangguk. "Lebih tua dari legenda, mungkin bahkan lebih tua dari kita semua. Dan dia mengincar yang merasa kosong, yang sendirian. Anak hilang, tapi bukan karena diculik karena mereka merasa diterima di sana." Angga merinding. "Lo ngomong seolah dia kayak adopsi anak-anak." "Bisa jadi," kata Reno lirih. "Dan kita sudah mengganggu rumahnya." Mereka terdiam. Di luar, hujan mulai turun. Tidak deras, hanya gerimis lembut, tapi cukup untuk membuat suasana berubah dingin dan sepi. Dira menoleh ke jendela lalu bertanya, "Lo yakin ini belum selesai, Rin?" Reno menatap mereka dalam-dalam. "Gue yakin salah satu dari kita belum benar-benar kembali." Angga berdiri. "Maksud lu siapa?" Reno menghela napas.
lalu membuka laptop. Ia memperlihatkan footage drone yang ia rekam sebelumnya. Lihat, ini. Ada 5 titik panas saat kita main petak umpet. Tapi waktu keluar dari hutan, hanya 4. Dira menahan napas. Tunggu, maksud lo? Salah satu dari kita tertinggal di sana? Rino mengangguk. Dan yang keluar, bukan benar-benar dia. Hening, Angga menoleh ke arah pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Kita cuma bertiga di sini kan? Lalu, siapa yang buka pintu tadi? Tanya Dira, suaranya mulai gemetar. Mereka semua menoleh serempak. Daun pintu bergerak pelan. Di baliknya muncul tangan kecil kotor. Dengan kuku panjang dan hitam, tangan itu menggenggam boneka rusak milik Dira. Dan suara lembut anak kecil terdengar dari dalam. Main petak umpet lagi. Yuk, tapi sekarang giliran kalian semua yang ngumpet. Yang tidak kembali. Petang itu, langit Semarang menggantung kelabu. Rintik hujan turun seperti bisikan rahasia, menyusup di antara genteng dan kaca jendela. Di dalam kontrakan kecil milik Rino, 3 orang sahabat menatap satu titik, celah pintu kamar mandi yang terbuka separuh. Di sana, tangan kecil menggenggam boneka rusak. Boneka itu bukan milik siapapun yang masih hidup. Main petak umpet lagi yuk. Suara itu tak lebih keras dari bisikan, tapi cukup untuk membuat udara di ruangan menegang. Rino segera menyambar senter LED dari meja, menyorot ke arah pintu. Tapi tak ada apa-apa. Tangan itu hilang, boneka pun lenyap. Angga langsung mematikan semua lampu dan menutup tirai. Dira terduduk di lantai, memeluk lututnya, wajahnya pucat. Gue nggak mimpi, kan? Enggak, Rino menjawab cepat, napasnya berat. Kita semua lihat, suara ketukan pelan terdengar dari arah dapur. Sekali, lalu 2 kali, lalu tiai, ketukan pelan. Seolah ritmenya diatur, seolah ada yang sedang menghitung. Angga meraih hati kecil yang masih ia simpan sejak petak umpet malam itu. Mencoba memanggil frekuensi aktif. Tidak ada sinyal, tiba-tiba hati itu hidup sendiri. Dari speakernya, keluar suara gemeretak disusul. Tawa kecil, 1, 2, 3. Aku lihat kamu, hati mati lagi. Dira langsung menangis. Kita dibawa balik, ya? Rino menguatkan diri. Enggak, kita belum terlambat. Tapi kita harus cari tahu, siapa yang sebenarnya nggak kembali waktu itu. Kita pikir kita berlima selamat. Tapi yang satu, bukan Jerry, bukan Feby, bukan gue. Mereka saling pandang. Angga menelan ludah. Lo curiga salah satu dari kita sekarang ini bukan manusia. Gue nggak bilang gitu, kata Rino cepat. Tapi ingat waktu di hutan? Pas kita kabur, Jerry paling belakang. Tapi di footage drone, titik terakhir yang hilang justru yang di tengah. Artinya, Dira mendekat. Itu Loren. Rino menggeleng. Gue selalu bawa kamera di dada. Kita bisa lihat footage dari sudut gue yang hilang titik panasnya. Bukan dari kamera gue, tapi orang di antara kita saat itu bisa aja udah ditukar. Cuma kita belum sadar, mereka semua membeku. Di ruangan itu, hanya suara hujan yang masih setia menemani. Tapi pelan-pelan, terdengar suara ketukan dari pintu depan. Perlahan tertata, seperti ketukan main-main. Dari tangan kecil yang menunggu, tok, tok, tok. Dira menahan napas. Gue gak mau buka. Tok, tok, tok. Angga berdiri pelan, menghampiri pintu. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Rino menghentikannya. Jangan. Kalau itu benar, bukan manusia, kita harus siap. Tok. Ketukan terakhir terdengar lebih berat. Seolah kini bukan tangan kecil yang mengetuk, melainkan sesuatu yang lebih besar dan lebih berat. Tiba-tiba, semua lampu padam. HT yang ada di meja menyala lagi, mengeluarkan suara serak. Gantian ya, sekarang giliran kalian yang ngumpet. Dan seketika itu juga, seluruh ruangan berubah. Mereka tidak lagi berada di kontrakan. Tanpa ada waktu untuk bereaksi, seluruh dinding berubah jadi gelap, seperti kabut. Suara jangkrik menyeruak, dan cepat mereka berdiri di tengah hutan. Hutan gombel, tapi bukan yang sama seperti sebelumnya. Kali ini lebih sunyi, lebih beku, dan tidak ada jalan keluar. Ini bukan dunia kita, desis Rino. Ini milik mereka. Di belakang mereka terdengar langkah kecil berlarian. Bayangan anak-anak berlari di antara pohon, tertawa pelan. Satu demi satu muncul dari balik kabut. Wajah-wajah pucat, mata kesal. Sebagian tubuh mereka membusuk, sebagian lagi masih utuh,
seperti baru kemarin hilang. Dira menjerit pelan. Gue gak tahan lagi. Tiba-tiba, sosok tinggi muncul di kejauhan. Rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Pakaiannya putih lusuh, menyentuh tanah. Sosok itu berjalan perlahan mendekat. Dan dari balik rambutnya, terdengar suara perempuan tenang, penuh luka. Kenapa kalian pergi? Aku belum selesai bermain dengan kalian. Sosok itu melayang, bukan berjalan. Tangannya panjang, dan di bawah lengannya tergantung puluhan boneka rusak, mainan anak-anak, dan benda-benda yang mereka kenal. Topi milik Jerry, kamera rusak milik Angga, dan pita rambut Feby Reno berlatet. Kita minta maaf, kita nggak tahu. Kami bukan musuhmu. Sosok itu mendekat lebih cepat. Udara membeku, tapi tiba-tiba suara lain terdengar, suara perempuan tua dari balik kabut. Kembali kalian. Ini bukan milik kalian. Sinar kuning muncul dari satu sisi. Sesosok perempuan tua berjubah putih muncul sambil memegang kendi kecil yang berisi asap kemenyan. Sosok tinggi itu berhenti melayang. Matanya memerah. Perempuan tua itu berteriak lagi. Wewe Gombel, sudah cukup. Jangan ambil anak-anak ini. Sosok tinggi menjerit. Jeritan panjang menyayat dan seluruh anak-anak bayangan mematung. Kemudian menghilang satu persatu ke dalam tanah. Hutan mulai bergetar, ranting pohon patah, akar mencuat dari tanah. Rino menutup mata, dan sekejap setelah itu mereka terbangun. Di lantai kamar Rino, peluh dingin membasahi tubuh mereka. Napas berat, ruangan kembali seperti semula. Lampu menyala, tidak ada kabut, tidak ada boneka, tidak ada suara. Hanya satu hal yang membuat mereka tak bisa berkata-kata. Jerry duduk di pojok ruangan, tersenyum. Padahal dia masih dirawat di rumah sakit jiwa. Sudah selesai? Tanyanya dengan suara pelan. Atau bukan Jerry? Kan Jerry? Gerbang yang terbuka, kamar itu sunyi, terlalu sunyi. Jerry duduk di pojok ruangan, menatap mereka satu persatu. Tatapannya kosong tapi tersenyum. Senyum yang terlalu lebar, terlalu lama. Senyum yang tidak pernah mereka lihat di wajah Jerry yang asli. Sudah selesai? Ulangnya. Kali ini lebih pelan, lebih dalam. Seperti bergema dari rongga yang bukan milik manusia. Angga berdiri perlahan, menarik Dira menjauh. Rino menatap Jerry tanpa berkedip. Napasnya memburu. Loh, bukan Jerry, kata Rino lirih. Sosok itu tersenyum lebih lebar. Matanya menatap lurus ke arah mereka. Dan untuk pertama kalinya, mereka melihat mata Jerry tidak memiliki pantulan cahaya, gelap sepenuhnya. Seperti dua lubang kecil tempat cahaya tertelan. Sosok itu mengangkat tangannya, gerakannya kaku. Seperti boneka, ia meraih lehernya sendiri dan mengelupaskan sesuatu. Kulit seperti topeng. Mereka nyaris muntah saat mendengar suara kulit terkoyak dan retakan tulang kecil. Di balik kulit itu, tampak wajah lain. Wajah anak kecil dengan ekspresi datar dan mata merah menyala. Sebenarnya aku cuma pengen main, ucapnya datar. Tapi kalian kabur. Dira mundur terpental, tubuhnya terbentur tembok. Loh, lo makhluk apa? Aku cuma bayangan dari yang ditinggalkan. Bukan siapa-siapa, tapi aku belajar dari kalian. Suaranya datar dan hampa. Kalian mau viral, mau terkenal, tapi kalian ninggalin satu orang di sana. Satu yang gak sempat keluar. Angga menahan napas. JD, yang gak balik bukan salah satu dari kita. Sosok itu mengangguk pelan. Yang tertinggal adalah sisi kalian yang menyesal. Sisi yang pengen pulang tapi gak tahu caranya. Aku cuma tempat semua itu tinggal. Tiba-tiba, dinding kamar mulai bergetar pelan. Listrik padam. Angin berputar di dalam ruangan. Padahal semua jendela tertutup. Di langit-langit, bercak hitam mulai terbentuk. Mirip jamur. Atau lebih seperti portal gelap yang perlahan membuka. Dari dalamnya terdengar suara tawa anak-anak dan isak tangis seorang perempuan dewasa. Gerbang sudah dibuka, ucap sosok itu. Kalian sudah membawa rumah kami ke sini. Dunia mereka sudah masuk ke dunia kita. Rino buru-buru meraih botol kecil berisi garam dan bunga kering yang ia simpan sejak mempelajari ritual penolakan dari seorang dukun di daerah Ungaran. Ia menggambar garis melingkar di lantai, lalu menarik Dira dan Angga masuk ke dalamnya. Sosok Jerry berdiri. Kini tubuhnya memanjang, lehernya patah ke kanan, kepalanya miring seperti boneka.
Tubuhnya menjulur hingga hampir menyentuh langit-langit kamar. Lingkaran itu cuma menunda, katanya. Tapi gerbang tetap terbuka. Reno menjerit, "Kalau kami bisa buka, kami juga bisa tutup. Kami cuma perlu tahu bagaimana caranya." Sosok itu tersenyum tipis. "Tanya saja ke yang kalian tinggalkan. Dia pasti tahu." 3 jam sebelumnya, di rumah sakit jiwa, Feby duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya. Matanya sembab, tapi tak kosong seperti sebelumnya. Ia seperti sadar, tapi juga tidak. Di mejanya ada secarik kertas yang baru ia tulis. Gerbangnya ada di antara jam 02,33 kurang 03,03. Tidak boleh ada suara, tidak boleh ada cahaya. Harus ada yang tinggal, harus ada yang dibawa. Di dinding kamar, ia menggambar simbol aneh. 2 lingkaran berpotongan dengan garis silang di tengahnya. Suster yang memeriksa hanya mengangguk pelan. Dia nulis itu semalam. Katanya itu kunci keluar, kembali ke kontrakan Rino. Rino membaca pesan itu dari ponselnya. Dikirimkan oleh kakak Feby yang sempat memotret tulisan adiknya. Di antara jam 2:33 sampai 03,03, tidak boleh ada suara, tidak boleh ada cahaya. Dira menutup mulut. Angga mematikan semua perangkat. Rino menatap jam 02,3. Mereka harus menunggu 30 menit dalam gelap, tanpa suara, tanpa cahaya. Sementara entitas itu terus mengelilingi lingkaran garam, dan saat jam menunjukkan 02,33, segalanya berubah. Bunyi jam dinding berhenti, suara hujan tiba-tiba tidak terdengar. Semua menjadi hening mutlak, bahkan suara jantung pun seperti hilang. Mereka menutup mata, mereka saling menggenggam. Dalam hati, masing-masing dari mereka berdoa apapun, siapapun, minta pertolongan. Lalu, sesuatu menyentuh bahu Rino Sanggot Ringgen saat ia membuka mata. Ia sudah tidak berada di kontrakan. Ia berdiri di tengah jalan setapak di hutan Gombel. Sepi, kabut, dingin. Di depan, berdiri seorang anak kecil. Wajahnya familiar. "Loh, Rino." Anak itu tersenyum kecil. "Gue, bagian lo yang ketakutan, yang pengen lari, yang lo tinggal waktu lo milih kabur dari wewe Gombel malam itu." Rino menatapnya lekat-lekat. "Gue pengen semua balik kayak semula. Teman-teman gue aman. Lo juga." Anak itu tersenyum lagi. "Tapi harus ada satu yang tinggal." Rino tercekat. "Maksud lo?" Anak itu menunjuk ke arah belakangnya. Ada pintu tua berdiri sendiri di tengah kabut. Di balik pintu itu, terlihat kamar kontrakan. Dira dan Angga sedang berpelukan dalam lingkaran garam. Tapi tidak ada dirinya. Kalau lo mau mereka bebas, lo harus tinggal. Gue bisa jadi lo. Gantian. Rino menahan napas. Seluruh hidupnya terlintas. Tapi ia tahu, kalau lo janji gak sakitin mereka, lo boleh gantiin gue. Anak itu menunduk. "Gue cuma pengen diterima. Itu aja." Perlahan, mereka bersalaman. Dan ketika tangan mereka bersentuhan, tubuh Rino mulai menghilang mengendap menjadi kabut. Anak itu berjalan melewati pintu, masuk ke dunia nyata. Di kontrakan jam 03:03 lampu menyala. Lingkaran garam mengering. Dira dan Angga bangun dari posisi duduk. Terengah-engah, Rino berdiri di hadapan mereka. Senyum tipis, mata berkaca-kaca. "Kita berhasil?" tanya Dira. Rino mengangguk. "Iya." Angga memeluknya. Tapi Dira menatap lebih lama. Curiga. "Kamu, Rino kan?" Rino tak menjawab langsung, hanya menunduk, lalu mengangkat pandangan. Dengan mata berkaca, "Yang penting sekarang, kita udah bareng lagi. Tapi jauh di dalam, kita tahu, itu bukan Rino, bukan Rino." Bukan Rino yang kami kenal. Pagi hari setelah malam penuh kengerian itu, Semarang tampak biasa saja. Jalanan ramai, motor dan mobil berseliweran, seperti tidak ada apa-apa yang berubah. Tapi bagi Dira dan Angga, dunia mereka sudah tidak sama lagi. Kontrakan kecil itu, Rino sedang memasak mie instan. Ia bersiul pelan melodi yang tidak mereka kenal. Tangannya cekatan, wajahnya tenang, terlalu tenang. Bahkan ketika Dira tak sengaja menjatuhkan gelas dan pecah, Rino hanya menoleh sekilas. "Gak apa-apa, pecah berarti membuang sial," ucapnya sambil tersenyum. Tapi nada suaranya datar. Dira dan Angga saling pandang. Mereka tahu itu bukan Rino yang mereka kenal. Sore itu, Dira nekat pergi ke rumah sakit tempat Jerry dirawat. Ia menyelinap masuk dengan alasan menjenguk keluarga. Ia harus tahu kebenarannya
dari satu-satunya orang yang pernah merasakan hal serupa. Jerry duduk di kursi roda, matanya menatap kosong keluar jendela. Tapi saat Dira menyebut nama Rino, tubuhnya menegang. "Kalian udah bukain gerbangnya ya?" Dira menggenggam tangan Jerry erat. "Kami nutupnya, tapi kayaknya yang keluar bukan Rino." Jerry tertawa kecil suara getir. "Karena lo bawa yang satu lagi, yang dijadikan cangkang? Cangkang? Entitas itu nggak bisa hidup di dunia kita tanpa tubuh, jadi dia nunggu tubuh kosong. Tubuh yang rela ditinggalin." Jerry memejamkan mata. "Rino nggak mati, tapi dia terjebak di dunia mereka. Dan yang kalian bawa pulang, ya, kulit dengan isi yang lain." Dira tercekat. "Terus gimana caranya balikin dia?" Jerry menatapnya lekat-lekat, lalu berkata lirih, "Harus dikembalikan sebelum tubuh itu sepenuhnya menyatu. Biasanya butuh 3 malam bulan mati. Kalau lewat, nggak ada jalan balik." Dira teringat kalender. Malam itu adalah malam kedua. Sisi lain kota, Angga mulai menyusun semua footage dan data yang mereka simpan selama ini. Ia menemukan potongan video lama yang belum sempat ia lihat. Rekaman suara Rino di hari mereka pulang dari hutan. Dalam rekaman itu, suara Rino terdengar terbata, seolah menahan tangis. "Kalau gue nggak bisa keluar, dan kalian lihat gue pulang, tapi gue nggak jadi diri gue. Tolong jangan biarin dia bertahan di dunia kita. Gue nggak mau mereka ngerasain yang gue rasain di sini." Angga menangis. Tak pernah dalam hidupnya ia merasa bersalah sebesar ini. Malam kedua pun tiba. Dera dan Angga bersiap di kontrakan. Mereka tidak memberitahu Rino. Tapi malam itu, entitas dalam tubuhnya menunjukkan jati diri saat jam menunjukkan pukul 1. Rino sedang duduk menonton TV. Tapi channelnya tak berpindah-pindah. Selalu pada layar hitam, dengan bayangan anak-anak berdiri di belakang. Layar menatap keluar. "Gue tahu kalian udah curiga," ucapnya tanpa menoleh. Dira menggenggam liontin kecil berisi tanah dari hutan gombel yang mereka dapat dari dukun di lereng Ungaran. "Kamu bukan Rino, gue adalah dia. Bagian yang kalian tinggalin, bagian yang kalian biarkan membusuk. Kalau kamu benar-benar bagian dari dia, kamu juga pasti tahu rasa sakitnya jadi manusia," kata Angga pelan. Entitas itu berdiri, wajahnya perlahan berubah, mulutnya terlalu lebar, matanya terlalu dalam. "Gue tahu rasa kecewa, gue tahu rasa takut, gue tahu gimana rasanya dilupakan. Kalian semua pikir hidup kalian lebih penting dari kami yang kalian tinggalin." Angga maju selangkah. "Tapi lo juga tahu Rino pingin balik." Wajah itu mengeras. Dia yang nyerah, dia yang bilang, "Biar gue aja yang tinggal." Jadi gue terima. Sekarang gue punya dunia, dan lo semua bisa ikut tinggal kalau lo mau. Dira melempar liontin tanah ke lantai. Ledakan kecil cahaya meletup. Tubuh Rino terdorong ke belakang. Ia menjerit bukan seperti manusia, tapi seperti banyak suara anak-anak yang berteriak bersamaan. "Gue nggak akan balik sendiri." Cahaya di kontrakan padam. Kabut masuk dari celah pintu dan jendela. Tapi Angga sudah membaca mantranya. Mereka menggambar simbol Yunianak yang dulu kembali dari hutan di atas tanah. Mereka letakkan benda-benda kenangan Rino, jam tangan, topi, dan foto mereka berlima saat SMA. Dan mereka memanggil nama Rino berulang kali. Bukan dengan teriakan, tapi dengan keyakinan. "Rino, lo nggak sendiri. Lo nggak ditinggalin. Kita datang buat jemput lo pulang." Kabut berputar, udara berubah, terdengar jeritan, lalu hening. Dan seketika, tubuh Rino ambruk. Tak ada suara, tak ada gerak. Lalu perlahan-lahan, Rino membuka matanya. Matanya normal, bening, penuh air mata. Dia memandang sekeliling, lalu menatap mereka. "Gue balik." Dira menenggis. Angga mengangguk cepat. Mereka bertiga berpelukan tanpa kata-kata, hanya isak dan rasa lega. Tapi 3 hari kemudian, Jerry ditemukan meninggal dunia di rumah sakit. Di kamarnya hanya ada satu benda, gambar simbol 2 lingkaran bersilang. Tapi kali ini dengan 1 lingkaran tambahan di tengah dan pada Harry. Pemakaman Jerry. Feby mendadak hilang dari rumah kakaknya. Dira menerima 1 SMS tanpa pengirim. "Kalian kira gerbang cuma 1? Kalian lupa, ada yang belum dibawa pulang." Gerbang kedua, malam di Semarang kembali turun. Kali ini lebih dingin.
lebih sepi, lebih penuh tanda tanya. 3 hari telah berlalu sejak Rino berhasil kembali, tapi suasana di antara mereka bertiga tak benar-benar kembali normal. Dira terus bermimpi buruk. Angga sering kehilangan waktu. Mendadak sadar, ia sudah berdiri di tempat yang tidak ia ingat pernah datangi. Don Reno, ia belum sepenuhnya bicara tentang apa yang ia lihat di sana. Seolah sesuatu masih tertinggal, menggantung di pikirannya, dan ia belum siap untuk menghadapinya. Dan kini, Feby menghilang. SMS tanpa pengirim yang diterima Dira menjadi pemicu segalanya. Kalian kira gerbang cuma satu, kalian lupa ada yang belum dibawa pulang. Dira menatap layar ponselnya berulang kali. Tak ada jejak nomor, tak ada jejak pengirim, bahkan history Naya pun bersih. Seperti pesan itu hanya numpang mampir lalu lenyap. Tapi satu hal pasti, Feby belum aman pagi itu. Di kafe kecil dekat Lawang Sewu, Rino, Angga dan Dira bertemu untuk pertama kalinya setelah pemakaman Jerry Udara. Terasa berat, tak ada satupun dari mereka yang benar-benar bisa menyentuh kopi mereka. Kita pikir ini semua udah selesai, gumam Angga, memandangi layar ponselnya yang menampilkan foto Feby terakhir kali di rumah kakaknya. Kayaknya kita salah besar, sahut Rino pelan. Kalau satu gerbang bisa kebuka lewat ritual kecil kayak petak umpet, bayangin berapa banyak orang yang tanpa sadar bikin pintu serupa. Dira membuka tasnya, mengeluarkan salinan catatan lama dari perpustakaan daerah arsip Urban Legend. Ia menepuk satu halaman yang berdebu. Peta lama kawasan Gombel, tahun 1947. Lihat ini, katanya. Di peta ini, ada 5 titik yang diberi lingkaran merah. Semua lokasinya dekat mata air tua, atau petilasan yang udah ditinggalkan. Dan semuanya punya sejarah kehilangan anak-anak. Rino menatap peta itu. 5 titik, 5 gerbang, bukan gerbang, mungkin cermin, tempat di mana batas antara dunia kita dan mereka tipis. Dan kalau cermin itu pecah, dunia mereka bocor ke kita. Angga menunjuk satu lokasi di bagian barat petilasan Gunung Pati. Dulu kita eksplornya di sini, tapi titik lain belum pernah kita sentuh. Rino memandangi peta itu lama sekali. Lalu ia menunjuk satu titik yang berada jauh di sisi utara, hampir mendekati kawasan pantai. Tempat Feby lahir, gumamnya. Kampung kecil di pesisir, ada sumur tua yang katanya nggak pernah kering, bahkan saat kemarau. Dira menatapnya tajam. Kalau mereka mau ambil Feby, kenapa nunggu sekarang? Rino menghela napas. Karena mereka butuh waktu. Jerry yang pertama, gue yang kedua. Tapi kita ganggu prosesnya. Mungkin mereka balik ke pola lama. Ambil yang paling lemah. Angga menunduk. Feby paling sensitif di antara kita. Dia yang paling sering mimpi buruk. Dira mengepal tangan. Kita harus ke sana. Perjalanan menuju kampung kelahiran Feby memakan waktu 2 jam. Jalanan sempit, masuk ke kawasan kampung nelayan yang sudah setengah mati ditelan waktu. Rumah-rumah tua berdiri seperti tulang belulang yang terpapar angin laut. Di tengah-tengah kampung itu, ada sumur tua yang bahkan tak lagi digunakan. Tapi airnya masih bening, tak pernah kering. Mereka bertanya pada warga. Tak banyak yang tahu soal Feby kecuali satu nenek tua yang duduk di depan rumah kecil menganyam daun kelapa. Kalian temannya Feby? Tanya sang nenek dengan suara serak. Iya, Bu, kami cari dia, kata Rino sopan. Dia sempat balik ke kampung ini. Nenek itu menatap mereka lama. Lalu berkata pelan, Feby datang kemarin. Tapi dia nggak sendiri. Dia bawa bayangan. Bayangan? Tanya Dira, bingung. Wajahnya Feby, tapi matanya kosong. Dan saat dia berdiri dekat sumur, saya lihat pantulan air sumur itu. Bukan bayangan dia. Mereka bertiga saling pandang. Tanpa banyak bicara, mereka berjalan cepat ke arah sumur. Begitu sampai, Dira langsung menatap ke dalam air. Airnya tenang, tapi dalam. Terlalu dalam untuk ukuran sumur biasa. Dan di permukaannya, bukan bayangan Dira yang muncul. Tapi Feby, mengenakan gaun putih panjang, berdiri di dalam air. Tak bergerak, matanya kosong. Feby, pekik Dira, setengah menunduk. Tapi pantulan itu hanya menatap kosong. Tiba-tiba, angin laut berubah dingin. Air sumur mulai beriak. Dari dalam air, muncul tangan-tangan kecil bukan tangan manusia. Mereka melambai, seolah mengajak masuk. Suara tawa anak kecil mulai terdengar, samar, di kejauhan. Dan pelan-pelan, kabut mulai menyelimuti sekitar mereka. Angga melangkah mundur. Kita harus tutup ini. Sekarang juga. Rino mengangguk. Ia mengambil kantong kain dari tasnya isi tanah, garam,
bunga kantil, dan selembar kertas mantra dari seorang dukun yang ia temui setelah kejadian Jerry. Ia menaburkan campuran itu ke tepi sumur, lalu membacakan mantra pelan. Tapi kabut makin tebal. Dari dalam sumur, terdengar suara, "Feby sudah milik kami. Kalian tak bisa menyelamatkan yang tak ingin kembali." Dira berteriak, "Dia mau kembali. Kalian yang nyeret dia. Kami cuma memberi tempat. Sort dunia. Kalian menolak." Sumur bergetar, tanah retak, Angga hampir terjatuh. Tapi tiba-tiba pantulan Feby di air berubah. Kini dia menangis. Matanya memohon, bibirnya bergerak, "Tolong aku." Tanpa pikir panjang, Dira mengucapkan mantra penutup satu baris terakhir yang belum pernah mereka coba sebelumnya. Apa yang bukan milik dunia ini, kembalikanlah ke asalnya. Apa yang tertinggal, biarlah ditemukan. Apa yang menunggu, biarlah pulang. Angin berhenti, kabut, suara tawa menghilang seketika. Air sumur kembali tenang, dan di tepi sumur terbaring tubuh Feby, basah kuyup, tak sadarkan diri, tapi hidup. Yang pertama membuka, Feby menangis semalaman, bukan karena ketakutan, tapi karena rasa sesak yang tak bisa ia jelaskan. Dira memeluknya sepanjang malam, sementara Angga berjaga di depan rumah. Rino duduk di teras, matanya menerawang, menatap kosong langit malam yang penuh bintang. Tapi semua itu hanya tampak tenang di permukaan. Di dalam dada mereka masing-masing, perasaan aneh itu tumbuh, rasa bahwa semuanya belum selesai. Karena kini mereka tahu, ada lebih dari satu gerbang. Dan yang lebih mengerikan lagi, mereka belum tahu siapa yang pertama kali membukanya. Pagi itu, Rino kembali ke peta yang mereka temukan di perpustakaan daerah peta lama Semarang dengan 5 lingkaran merah yang menandai lokasi-lokasi rawan hilangnya anak-anak. Tapi, ia memperbesar dan mencocokkannya dengan lokasi tempat tinggal mereka dulu waktu kecil. Dan satu hal mengejutkan muncul. Semua dari mereka tinggal atau pernah bermain di sekitar 5 titik itu. Angga pernah tinggal dekat petilasan Gunung Pati. Dira, SD-nya berada 300 meter dari sumur tua pesisir. Feby lahir di kampung yang tepat berada di atas garis batas peta lama. Rino, rumah masa kecilnya, berada di tengah-tengah dari kelima titik itu. Tengah, titik pusat, gue, gumam Rino. Tangan bergetar. Gue yang pertama kali buka gerbangnya. Kenangan masa kecil itu datang seperti banjir. Ia ingat pernah bermain petak umpet dengan teman temannya saat masih SD. Di belakang rumahnya yang dulu ada kebun bambu luas. Mereka main sampai sore. Tapi waktu itu, Rino sembunyi terlalu lama. Teman-temannya tak menemukannya. Dan saat ia keluar, semuanya sudah pulang. Matahari hampir tenggelam. Ia sendirian. Dan ia ingat, ada suara anak kecil memanggil namanya dari dalam rumpun bambu. "Sini, kita main lagi." Ia tak ingat wajahnya. Tapi sejak hari itu, Rino tak pernah lagi bermain petak umpet. "Gue yang bawa mereka masuk dunia kita," katanya pelan saat menceritakan semua itu ke Dira dan Angga. "Mereka cuma nunggu kesempatan untuk kembali. Dan waktu kita main di hutan itu, mereka pikir waktunya sudah tiba." Feby akhirnya bicara malam itu dengan suara pelan dan tubuh masih lemah. Ia mengatakan hal yang membuat bulu kuduk mereka berdiri di tempat itu. "Aku lihat semua versi kita. Ada kita yang gak pernah pulang. Ada kita yang terus main dan gak sadar waktu udah habis. Tapi yang paling menyeramkan, ada satu versi dari kita yang gak pengen pulang. Dia yang ngajak mereka semua keluar. Dia yang jadi pemimpin dari gerbang. Dan wajahnya mirip kamu, Rin." Rino terdiam. Seketika, seluruh kepingan mulai menyatu. Entitas yang mereka pikir sekadar penghuni hutan, bukan makhluk tanpa nama, tapi pantulan gelap dari Rino itu sendiri. Versi dirinya yang dulu, saat kecil, yang di antara dunia dan tumbuh menjadi sesuatu yang jauh dari manusia. Malam itu, Rino bermimpi. Ia berdiri di sebuah tanah lapang. Seluruhnya gelap, kecuali satu titik cahaya kecil di tengah. Dan di sana, ada seorang anak kecil duduk membelakanginya, mengenakan baju yang sama seperti dirinya saat kecil. Kaos merah bergambar kartun usang. Anak itu berkata, tanpa menoleh, "Kamu ninggalin aku waktu itu. Kamu bilang kamu cuma sebentar. Tapi kamu lupa, waktu gak jalan di sini. Aku nungguin kamu sampai aku capek. Sampai marah, dan saat kamu datang lagi,
Aku udah gak pengen jadi kamu, Rino mendekot. Suara langkahnya menggema. Aku di sini buat bawa kamu pulang, katanya pelan. Anak itu berdiri, perlahan, lalu menoleh. Wajahnya sama, persis seperti Rino kecil. Tapi matanya kosong, mulutnya robek sampai pipi. Di belakangnya, ratusan anak-anak berdiri, menatap Rino diam-diam. Terlambat, ucapnya. Tanah bergetar, kabut hitam menyelimuti semuanya. Rino terbangun dengan napas tersengal, dan saat ia bangkit dari kasur, kakinya berdarah. Ada bekas cakaran, seperti jari-jari kecil mencengkram pergelangan kakinya. Di lantai, tertulis dengan darah, "Malam ketiga kita main lagi." Permainan terakhir, jam menunjukkan 01,37 dini hari. Malam terakhir, Rino berdiri di depan rumah lamanya yang sudah lama tak dihuni. Dindingnya retak, catnya mengelupas, dan jendela-jendelanya terbuka seperti mulut tua yang menanti untuk menelan kembali rahasia. Rumah itu berada tepat di tengah 5 titik gerbang, titik pusat dari seluruh kekacauan ini. Dira dan Angga menunggu di luar pagar, berjaga dengan peralatan ritual seadanya. Tali janur kuning, segenggam tanah kuburan, senter, dan mantra yang ditulis tangan oleh dukun yang dulu membantu mereka. "Yakin lo mau masuk sendirian?" tanya Angga dengan suara berat. Rino menatap mereka sejenak. "Gue yang mulai semua ini." "Gue juga yang harus nutupin." Dira menggenggam tangannya. "Lo harus balik, jangan tinggalin kami lagi, Rin." Rino mengangguk, lalu menatap pintu tua itu dan membukanya. Di dalam rumah, suasana langsung berubah. Bukan sekadar bau debu dan lapuk, tapi bau tanah basah dan darah lama. Dinding rumah tak lagi seperti dulu. Kini diwarnai coretan tengen-tengen kecil dan gambar sosok tinggi berambut panjang yang melayang di atas tanah. Setiap langkah Rino terasa berat. Lantainya seperti menyedot energi dari telapak kakinya. Tapi ia terus maju, naik ke loteng tempat. Dulu ia biasa bersembunyi saat bermain petak umpet semasa kecil. Dan di sana ia melihat dirinya. Rino kecil, tapi bukan anak biasa. Ia kini duduk bersila di tengah lingkaran merah, dengan beanggan-beanggan anak lain berdiri mengelilinginya. Matanya hitam sepenuhnya. Ia tersenyum saat melihat Rino dewasa datang. "Lama banget. Padahal aku udah siap main dari dulu." Rino menelan ludah. "Ini harus selesai malam ini. Gak ada yang bakal main lagi. Lo harus lepasin mereka semua." "Kenapa?" tanya versi kecilnya. "Dunia ini lebih baik. Gak ada yang ninggalin. Di sini kita bisa jadi apa aja. Kita gak sakit, gak sendiri, gak kaya di luar sana. Kamu bukan aku," desis Rino. "Kamu cuma luka yang gak pernah gue obatin. Gue adalah rasa takut lo, rasa malu, kecewa, semua yang lo sembunyikan. Dan lo yang ninggalin. Jadi, sekarang giliran lo buat tinggal di sini." Seketika lingkaran merah itu menyala. Tanah bergetar, rumah berguncang, dari langit-langit jatuh mainan-mainan rusak. Foto masa kecil terbakar setengah dan boneka tanpa mata. Suara tawa dan tangis anak-anak menggema dari dinding. Lalu satu persatu anak-anak bayangan masuk ke tubuh Rino kecil itu, hingga tubuhnya membesar, memanjang, dan berubah menjadi sosok kegelapan raksasa. Tinggi, kurus, mata membara, rambut menjuntai ke lantai, dan di perutnya ada wajah-wajah Rino dari berbagai usia, berteriak dalam diam. Sekarang giliran mengumpet Rino, dan permainan dimulai. Di luar, Dira dan Angga melihat cahaya merah keluar dari seluruh jendela rumah. Teriakan Rino terdengar samar. Mereka berdua langsung menggambar simbol penutup gerbang di halaman, membacakan mantranya dengan tanah dan air. Dengan terang dan doa gerbang yang terbuka kini ditutup selamanya. Tapi suara dari dalam rumah semakin keras. Suara anak-anak menangis, teriakan minta tolong. Suara Rino yang memanggil, lalu sunyi, lalu semuanya hening, cahaya padam. Rumah seperti runtuh dari dalam, tapi tetap berdiri. Mereka masuk, menyusut lantai kayu yang retak, debu menari di udara, tapi tak ada siapa-siapa. Lalu, di tengah loteng, tergeletak satu hal, kaos merah kecil bergambar kartun, dan di atasnya, foto mereka berlima utuh, tak ada Rino. 1 minggu kemudian, Dira dan Angga duduk di trotoar, memandangi rumah yang kini sudah disegel. Mereka tahu, tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Rino sudah memilih.
menjadi pengunci, karena untuk menutup gerbang dari dalam, harus ada yang mengunci dari sisi sebaliknya. Tapi dunia kembali normal. Tak ada lagi mimpi buruk, tak ada lagi suara anak kecil yang tertawa tengah malam. Feby perlahan membaik, dan hidup terus berjalan. Sampai satu malam, Dira membuka laci di kamarnya, dan di sana ada kertas kecil yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Tulisannya sederhana, jangan pernah main petak umpet di tempat yang terlalu sunyi. Kadang, yang menemukanmu bukan teman-temanmu. Kisah ini berakhir dengan pengorbanan, bukan kemenangan. Karena dalam dunia di mana batas antara nyata dan tak nyata sangat tipis, kadang yang hilang tak benar-benar pergi, dan yang kembali belum tentu manusia.